Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas, dan situasi terkini yang terjadi di tempat bencana di Aceh dan Sumatera. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, makin heboh. Prabowo dan para pejabat sombong dikecam rakyat dunia habis-habisan karena menolak bantuan asing dan kekeh untuk tidak tetapkan bencana Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Seperti di video kali ini, seorang warga Malaysia yang dibikin emosi sampai mengatain Prabowo presiden yang nggak punya otak dan jangan sampai dipilih lagi presidennya seperti itu katanya. Dikarenakan Prabowo menolak bantuan asing buat korban bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera serta memajaki bala bantuan yang berdatangan dari luar negeri termasuk bantuan dari Malaysia. Dan bahkan Prabowo juga mengakui bahwa dirinya tidak memiliki tongkat Nabi Musa yang bisa merubah sesuatu dalam sekejap. Namun pernyataan tersebut dicecar rakyat habis-habisan karena Prabowo adalah seorang pemimpin yang bisa mengerahkan seluruh aparatur negara sebagai tongkat kekuasaan yang dijuluki tongkat Nabi Musa katanya. Wah, mantap nih ya. Masa seorang presiden mengatakan saya tidak memiliki tongkat Nabi Musa yang merubah sesuatu dalam sekejap? Oh Pak, Bapak seorang pemimpin, seorang presiden, Bapak bisa mengerahkan seluruh aparatur negara untuk bergerak ke lokasi bencana. TNI, Polri, relawan dan segala macam semuanya, dan juga menteri-menteri, DPR semuanya bergerak. Masa mengatakan tidak memiliki tongkat Nabi Musa yang bisa merubah sesuatu dalam sekejap? Si orang presiden loh ya, makanya dikatain nggak punya ini sama Malaysia itu. Nah, penasaran seperti apa dulunya? Ini dia, let's go. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ngeri. Ini rekaman awal turunnya banjir bandang yang menghantam wilayah Aceh. Luar biasa. Ini yang hanyut, ini kayu dan lumpur, bukan air yang hanyut di sini. Tuh, kayu dan lumpur. Gila. Ini awal mulanya ya. Awal mula banjir bandang yang menyelimuti, yang menutup sebagian kecil wilayah Aceh. Video ini khas untuk orang-orang Indonesia. Pria Malaysia sarankan untuk tidak memilih lagi pemimpin yang sekarang. Mantap ini. Pemimpin sekarang yang ada. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini. Tak ada kepala otak. Bukan tak ada kepala otak. Bentar. Bukan tak ada kepala otak, tapi tak ada kepala otak itu. Tak ada otak kepalanya. Oke. Itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Iya. Kita ni cuba nak bantu orang-orang yang dalam kesusahan, nak hilangkan sedikit kesedihan dia orang, tapi tak kena cukai lah. Alasan dia pasal tidak diisytiharkan darurat nasional ni. So saya harap orang-orang Indonesia gunakan akal fikiran korang. Next election tolong jangan vote pemimpin-pemimpin yang tak ada otak. Iya. Sebut Prabowo nggak punya otak. Mendadak viral di media sosial, seorang warga negara Malaysia menyebut presiden kita yaitu Pak Prabowo Subianto itu nggak punya otak guys. Bahkan dia menyarankan pemimpin semacam itu ke depan nggak usah dipilih lagi. Hal itu bukan tanpa alasan tentunya. Itu merupakan bentuk kesalahannya. Gua nggak pernah milih dia itu. Nggak pernah. Ia hendak memberikan bantuan kepada warga Aceh yang terkena bencana. Namun bantuannya itu tidak bisa masuk ke Indonesia guys, karena pemerintah kita masih mengunci bantuan asing untuk tidak masuk Indonesia. Saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Bentar guys. Ini benar-benar gila ya. Benar-benar gila. Secara rakyat dari seluruh dunia itu akan mengirim bantuan kepada Indonesia yang terkena bencana di Aceh dan Sumatera, itu malah dipajakin, malah dikenakan cukai. Gila. Itu logika berpikirnya kayak gimana itu? Secara itu kan donasi, bantuan. Dan Prabowo masih tetap kekeh untuk tidak menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Sampai-sampai dikatain oleh salah satu warga Malaysia kalau Presiden RI yang saat ini tidak memiliki ini katanya. Ya, gue bukannya marah, gue juga setuju dengan pendapatnya dia. Bisa jadi seperti itu, ya nggak? Dan katanya apalagi Pak Prabowo di sini mengatakan kalau dia tidak memiliki tongkat Nabi Musa yang bisa merubah sesuatu dalam sekejap. Bapak kan punya aparatur negara sekian banyak, puluhan ribu, TNI, Polri, segala macam. Kan tinggal perintah kerahkan semuanya ke Aceh, Sumut, Sumbar, dan kuyurkan dana, bantuan segala macam, dan tetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Selesai. Dan juga buka akses kepada masyarakat seluruh dunia untuk memberi bantuan kepada Indonesia. Selesai. Jangan arogan seperti ini.
malah menutup kita tidak memiliki tongkat Nabi Musa dan mengatakan kita nggak butuh bantuan asing. Aduh, gila, sombong banget lo Pak, arogan, gila. Oke, selanjutnya masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu, mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap. 1 minggu, ini aja udah 2 minggu lebih. Sekejap ya, saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras. Macam ini pemimpin yang kita pilih sudah 1 tahun guys ya, ternyata cuma seperti ini yang kita dapat. Terkesan ngeluh, kita tidak memiliki tongkat Nabi Musa. Waduh, gila. Macam gini dapat pemimpin ya, ketika rakyatnya kena bencana malah arogan dalam mengatakan dan dengan tidak menerima bantuan dari asing. Kita memiliki harga diri gitulah. Waduh, gila. Nyesal gua guys, nyesal. Oke guys, lanjut. Ampun deh, punya presiden udah gak ketolong lagi pola pikirnya. Susah sih ya, kalau orang cuma ngepet jadi presiden, bisanya cuma yeping doang. Rakyat usul agar jadi bencana nasional malah dicurigai. Dikit-dikit bilang ada pihak asing ikut campur lah. Rakyat kritis minta diwaspadai, ada agenda politik katanya. Asing mau bantu ditolak, katanya kita bangsa kuat. Faktanya persoalan di lapangan tidak bisa diselesaikan dengan jargon. Bahkan Pemprov Aceh sudah... Ini lebih ganas dari tsunami 2004 ini. Tandanya kabinet obesitas Anda itu hanya omon-omon. Diselimuti para nggak berguna, satu pun nggak berguna di situ. Bentar guys. Satu pun kabinet merah putih itu nggak berguna, satu pun nggak ada. Sampai saat ini listrik di Aceh belum normal sempurna, itu belum hidup sempurna. Jauh dari kata sempurna gitu, jauh dari kata normal. Malah mengatakan 1 minggu akan dinormalkan, akan kembali pulih. Gila. Oke, gila. Dan di sini Korsel juga mengumumkan bencana nasional usai kebakaran hutan tewaskan 4 orang. Cuma 4 orang. Korea Selatan mengumumkan kalau ini adalah bencana nasional. Ini sudah merenggut ribuan nyawa. Aceh dan Sumatera itu sudah ribuan nyawa yang hilang. Masih kekeh Presiden Prabowo untuk tidak menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Sombong, arogan, angkuh banget lo Pak. Nyesal gue milih lo. Oke, lanjut. Usai kebakaran hutan yang menewaskan 4 orang. Ini bener beritanya? Bener Bu, Maret kemarin. Oke, kita kembali lagi. Sedangkan di ujung bumi yang lain terdapat suatu negara yang 1016 warganya tewas dan 212 hilang serta 7.600 terluka, tetapi belum ada status bencana nasional. Wow. Dibandingkan 1016. Apakah Korsel justru harus belajar dari negara di seberang pulau tersebut? Yes. Maaf, Presiden tidak punya tongkat Nabi Musa. Itu kata Presiden Prabowo saat meninjau banjir di Aceh. Ucapan yang terdengar rendah hati, seolah mengakui keterbatasan manusia. Tapi hati-hati, pernyataan ini menyimpan bahaya. Dia bisa jadi tameng retoris untuk menutupi kegagalan kita mengurus alam. Di masa Musa, tongkat adalah mukjizat. Tapi zaman Nabi sudah lewat. Tuhan tak lagi menurunkan tongkat ajaib, tapi Tuhan mewaraskan akal dan sains. Betul. Maka, jika Presiden hari ini tak punya tongkat Musa, ia justru wajib menggenggam tongkat sains. Indonesia bukan negeri buta. Kita punya peta bencana, data curah hujan, sampai citra satelit. Kita tahu sawit memperparah banjir. Kita tahu memotong anggaran mitigasi adalah perjudian nyawa. Bencana datang bukan karena Presiden kurang sakti, tapi karena tongkat sains itu sering dikunci rapat di dalam laci birokrasi. Betul. Presiden memang bukan nabi, tapi ia pemegang mandat. Ia tak perlu membelah laut, cukup pastikan hutan tidak dibabat. Ia tak perlu menurunkan hujan, cukup pastikan anggaran penyelamatan tidak dipangkas. Betul memang. Betul. Ya, memang betul. Ya, Prabowo memang tidak perlu memiliki tongkat Nabi Musa, tetapi Prabowo telah memiliki tongkat kekuasaan yang bisa mengerahkan siapapun yang ada di negara ini. TNI, Polri, aparatur sipil semuanya dikerahkan. Menteri-menteri dan juga DPR-DPRD seluruh Indonesia ini dikerahkan untuk mengirim bantuan ke Aceh dan Sumatera. Itu sudah lebih dari tongkat Nabi Musa. Jadi apa yang kurang lagi dari presiden gitu? Sebagai presiden loh ya, kecuali bapak tukang asongan atau tukang parkir ya nggak apa-apa lah bicara seperti itu. Ini seorang pemimpin memiliki jabatan tertinggi di Republik ini.
Masa mengatakan tidak memiliki tongkat Nabi Musa? Itu TNI Polri dikerahkan, itu semua pesawat, helikopter, semua bala bantuan dikirim ke sana. Itu sudah sama dengan tongkat Nabi Musa. Ya enggak? Aduh, bikin kecewa banget nih pernyataan Pak Prabowo akhir ini ya. Gila ini. Oke guys, lanjut. Presiden Prabowo tidak memiliki tongkat Nabi Musa. Tapi ingat Pak, Bapak itu sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Iya. Kalau Bapak mau, Bapak bisa saja menggunakan pulpen yang ada di tangan Bapak itu sebagai pengganti tongkat Nabi Musa. Iya. Segera tanda tangan penetapan status bencana Nah, nasional. ya, setuju, agar ada setuju. payung hukumnya. Setelah itu tinggal Bapak instruksikan untuk segera melipat gandakan mobilisasi pasukan, mobilisasi peralatan, mobilisasi anggaran. Iya. Agar penanganan di daerah terdampak bencana dapat diakselerasi, Iya, dapat dipercepat. Kasihan Pak, para korban di Aceh Tengah, di Benar Meriah, di Gaya Luwes masih terkurung, mereka masih kelaparan Pak. Mereka harus berjalan kaki puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan sekilo 2 kilo beras Pak. Bayangkan, mereka harus naik turun bukit, mereka harus melalui bekas lumpur, mereka harus melalui bukit batu dan sebagainya. Jangan-jangan betul tidak itu. ditetapkannya darurat bencana nasional untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ini adalah upaya bersendam. Dengarkan baik-baik kawan. Semoga ini Wah, salah. Gua tidak gila. tahu butuh berapa korban lagi untuk menjadi. Sebentar guys. Wah, gila, ngeri nih ya. Katanya jangan-jangan ini upaya balas dendam atas kekalahan Pak Prabowo ketika Pilpres kemarin yang kalah di Aceh dan Sumbar. Walaupun beliau menang di Sumatera Utara, tapi Prabowo kalah telak di Aceh dan Sumbar. Katanya di sini, di video ini ya, jangan-jangan ini adalah aksi balas dendam yang dilakukan oleh Prabowo. Gila. Coba kita simak ya, jangan di skip ya guys, biar nggak paham. Oke guys, lanjut. di skala nasional dan bisa ditetapkan menjadi darurat bencana nasional. Prabowo masih keras kepala tolak status darurat bencana nasional cukup dengan tanggap darurat daerah. Kenapa status darurat bencana nasional untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara masih belum diperlakukan? Padahal kalau kita baca data korban per tanggal 13 kemarin sudah segini. Ada 1000-an korban, ada ratusan bahkan mendekati sejuta orang mengungsi, ada jutaan harapan hilang, ada jutaan angan yang melayang. Dan kalau kita ingat dalam sejarah Indonesia, kontribusi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sangat besar untuk Republik ini. Iyalah. Tapi gua tidak bicara sejarah, gua tidak bicara tentang simbiosis mutualis, gua bicara tentang kemanusiaan, tentang kepatutan moral, tentang standar etik, dan tentang standar nilai. Lagi-lagi gua bertanya, apa Prabowo sedang dalam misi balas dendam atas kekalahannya di Pilpres tahun kemarin? Di Aceh kalah sama Anies, di Sumatera Barat kalah sama Anies, di Sumatera Utara menang atas Anies. Tapi masa iya kekalahan Pilpres dijadikan pertimbangan untuk tidak menetapkan bencana Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai darurat bencana nasional? Masa iya menjadikan bencana sebagai alat untuk balas dendam? Semoga ini tidak benar, kawan. Bahkan pemerintah kita anti banget terima bantuan dari luar negeri. Kita baca beritanya, pemerintah tolak bantuan asing. Pemulihan wilayah terdampak banjir longsor di Sumatera diprediksi butuh 30 tahun. Yang ngomong adalah Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Dia bilang kondisi kehidupan warga usai bencana itu buruk banget. Kita butuh banyak sumber daya. Bahkan pemulihannya bisa butuh waktu 30 tahun. Warga itu bilang pada stres luar biasa, depresi. Mereka merasa ini banjir terberat yang pernah mereka alami dan mereka mohon bantuan. Yang menarik, ada banyak banget negara yang mau ngebantu Indonesia. Dari Jepang, Rusia, United Arab Emirates, ada solid mau berkomitmen buat bantuin Indonesia. Masalahnya ada berita ini nih, Ketua DPD dukung tolak bantuan asing untuk atasi bencana Sumatera. Harga diri bangsa kita tinggi. Nah di sini saya bingung, apakah orang yang terima bantuan harga dirinya DPD tai itu bangkainya harga DPD diri itu. alias gengsi pejabat lebih tinggi dari nyawa rakyat. Harga diri itu adalah ketika Indonesia dihormati di dunia karena bersih dari korupsi. Pas ngutang nggak ada bahas harga diri. Selain nggak menerima bantuan dari luar negeri, ada juga berita ini. Diaspora Indonesia sebut bantuan bencana Sumatera dari luar negeri dikenai pajak karena dianggap barang impor. Jadi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dan mau kirim bantuan kena pajak. Bisa Bentar. Kalau masalah proyek besar lalu minta investor asing berdatang ke Indonesia itu nggak perlu harga diri ya. Ketika bangun IKN lalu minta investor dari luar negeri itu nggak perlu harga diri ya. Nggak perlu harga diri. Digadaikan pun nggak masalah harga dirinya, nggak perlu itu. Tapi ketika asing membantu sesama manusia sosial gitu ya, aksi sosial gitu yang dilakukan oleh rakyat seluruh dunia terhadap Indonesia yang terjadi di Aceh dan Sumatera, itu malah dikatakan masalah harga diri. Kita masih bisa, kita masih kuat untuk membantu rakyat kita. Pret bangke. Oke, sebelum kita pergi ke luar negeri, di negeri sendiri kita dipajak. Kita mau pergi ke luar negeri bekerja, kita juga dipajak. Kita bekerja di luar negeri juga kita dipajak. Kita yang udah punya duit nih buat bantu saudara-saudara kita di Indonesia, kita pun juga harus dipajak. Jangankan itu, pekerja migran aja kalau misalnya mau ngirim barang ke Indonesia dipajak juga. Padahal kalau di TV-TV bikin statement semuanya, pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa, penyumbang pendapatan negara. Belum. Itu duit diaspora yang ada di luar negeri yang disumbangkan untuk saudara-saudara kita di Sumatera.
itu bukan hasil dari bekerja dari Malaysia. Nah, mereka bekerja mengais rezeki di luar negeri, mereka bayar pajak di luar negeri. Bayar pajaknya mereka di luar negeri. Mereka pun bayar pajak di luar negeri, pajaknya dibalikin. Menyisikan uangnya untuk membantu saudara-saudara setanah air, malah lu pajakin. Peyang memang para lu peyang. Di otak lu ya kalau duit aja ya ke masyarakat, pajak. Kenapa nggak sekalian aja lu bikin pernyataan nanti masuk surga kena pajak, masuk neraka pajaknya double. Sekalian bilang kayak gitu. Kelas pejabat kok ngomongnya ke orang nggak pendidikan. Kalau nggak bisa ngomong kalian diam dulu. Seenggaknya biarin dulu tuh Sumatera pulih, baru kalian memperlihatkan kebodohan kalian dalam berpikir. Emosi gue dari kemarin pejabat ngomongnya kayak orang nggak ada isinya. Di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan. Presiden ketidakbenaran. Musibah ini ditonjolkan kebohongan. Maksudnya? Dikatakan pemerintah tidak hadir. Puluhan ribu. Mana puluhan ribu? Dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat. Benar guys. Ini maksud Pak Prabowo nih mengatakan presiden musibah ini yang ditonjolkan kebohongan. Kebohongan itu jadi maksudnya apa? Katanya di sini kalau pemerintah itu tidak peduli dengan korban yang terkena bencana alam di Aceh dan Sumatera gitu. Yang katanya telah mengerahkan puluhan ribu personil katanya. Dan belasan helikopter katanya. Memang kalau helikopter itu di Kota Padang itu sering berterbangan setiap hari sampai saat ini. Tetapi yang dikatakan personil yang puluhan ribu, kemana mereka pergi yang puluhan ribu itu? Kok nggak kelihatan? Kebanyakan para relawan aja tuh yang muncul di media. Mana yang puluhan ribu? Memang ada. Beberapa kelihatan tuh memang ada aparatur negara seperti TNI, dari Polri juga ada. Tapi nggak seberapa, nggak banyak. Mana puluhan ribunya? Itu adalah tanggung jawab Bapak sebagai kepala negara. Ketika anak-anaknya terkena musibah, rakyatnya terkena musibah, itu adalah tanggung jawab Bapak itu. Jadi jangan di sini jangan mengumpat. Kalau dikritik oleh rakyat, di sini jangan salahin rakyat. Itu adalah kewajiban kami untuk mengkritik. Ya nggak? Sekelas presiden mengumpat, ngatain rakyatnya bohong, itu ditunjukkan kebohongan di sini. Gila. Oke guys, apalagi nih bikin jengkel aja nih berita. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang, dengan Hercules. Ya itu kewajiban lu. Ini bisa oleh negara yang kuat. Lu lihat Menteri Hutan Sirabut Polem. Dia lagi jilat ludahnya sendiri, ya. Dia bilang tuh Pak Prabowo itu presiden yang cinta hutan dan satwa. Woi, Menteri Tai, penjilat tai. Lu lagi cari aman apa gimana? Dulu lu bilang katanya Pak Prabowo Raja Juli Antoni Prabowo tong kosong nyaring bunyinya. Puji Pak Prabowo. Lu lupa ya, dulu lu pernah ngasih penghargaan kebohongan terlebay ke Pak Prabowo. Ini menteri-menteri modelan kayak gini nih harusnya dibersihin dari kabinet. Sampah soalnya. Pakai bilang presiden yang cinta hutan dan satwa. Ya, tai monyet. Ngomong lo sama pantat gua. Jangan banyak ngomong lo, monyet. Urus hutannya kagak beres. Makanya kalau habis ngeludah itu jangan lu jilat lagi. Ya, najis. Iya, benar itu. Rata-rata itu lingkaran pemerintah, lingkaran presiden itu para penjilat semua. Pejabat-pejabat bangsat nggak berguna semua itu. Bener itu. DPR-nya juga gitu ya. Ketika pemilu, mereka tuh pada berdatangan tuh, turun langsung tuh ke masyarakat, ngemis, minta suara, minta bantuan untuk didukung agar duduk di parlemen. Ketika rakyat kena musibah, pada mingkem, nggak terdengar itu ketika DPR membahas tentang yang terjadi di Aceh dan Sumatera saat ini. Nggak ada. Negara apa ini ya? Negara macam apa ini, guru? Gila guys. Oke guys, gimana tanggapan kalian? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan ini reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jaga diri dan jaga kesehatannya. Oke guys. Thanks for watching.